Apa kabar? Ciao An, ni hao ma. Cici dan Koko berharap semua kita sehat, semuanya dan tetap sukacita. Semua sudah siap memuji Tuhan? Sebelumnya Siap. kita akan mengambil saat teduh. Baiklah, pada pagi hari ini kita pakai baju apa ini? Cheongsam. Cheongsam. Minggu kedua kita mengikuti dari budaya Chinese. Nah, mengapa? Karena kita dalam bulan Agustus ini adalah bulan budaya. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Nanti ada yang pakai bahasa Mandarinnya ya. Dan kita bangkit berdiri. Yesus sayang padaku. Kita bahasa Mandarin ya. Yesu爱我，我知道，因有圣经告诉我，就有小孩主模样。我虽弱小，就刚强，是耶稣爱我，是耶稣爱我，是耶稣爱我。有圣经告诉我。Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus爱我，我知道，因有圣经告诉我，所有小孩主模样。我虽弱小，就刚强，只有耶稣爱我，是耶稣爱我。Duduk kembali. Baiklah adik-adik sekalian, kita sebelum memasuki doa pembukaan kita mau mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau naikkan syukur kita karena berkat Tuhan dari hari lepas hari tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan kepada kita. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita angkat pujian ini dengan meresapi lagu Bapa Engkau sungguh baik. Karena kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih karena berkat Tuhan yang kita terima. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji syukur kami hadapkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan kepada kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu pada kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan kebaktian Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami mau serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan Kukan bangkit, karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Kita mendengarkan firman-Nya. Boleh pakai gerakan ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilan-Nya untuk menghadapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menghadapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau nyanyikan sekali lagi, kita tetap bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit,
Baiklah, kita telah menyanyikan pujian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana. Kita siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Shalom, apa kabar? Pasti saya percaya kalian ada dalam keadaan baik dan sukacita, dan kita mengucap syukur walaupun mungkin kita masih ibadah di rumah, tapi tidak menghilangkan makna kita beribadah. Kalian masih bisa beribadah, itu harus mengucap syukur karena masih banyak orang-orang mungkin dengan keterbatasan mereka masih sulit untuk beribadah. Oleh sebab itu pagi ini tunas-tunas remaja, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami membaca firman. Pimpin dan sertailah kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami semua, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk mengerti dan menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kalian semua. Buka Alkitab kalian, buka pikiran kalian, kuping kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang ada tertulis dari Roma 8
ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan melakukannya. Perenungan pada minggu hari ini kita diberikan judul Jadi Serupa Tapi Tidak Sama. Saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang memiliki idola di sini? Ayo, siapa? Punya gak idola? Saya yakin kalian semua punya idola ya. Mungkin idolanya ada di Indonesia, atau idolanya ada di luar negeri. Siapa? Artis Korea itu idolamu? Wah, keren ya. Mungkin kita mengidolakan idola kita itu karena penampilannya, mungkin karena kepintarannya. Ada juga mungkin mengidolakan, dia lucu. Itu ya, jadi mungkin kita mengidolakan banyak ragam. Kenapa kita mengidolakan artis yang kita senangi atau orang yang kita senangi? Ada mungkin juga yang idolanya papa mama. Ada gak yang mengidolakan papa dan mama? Oh, ada tuh, betul ya. Ada yang mengidolakan papa mama ya. Ya boleh-boleh aja siapapun idola kalian, karena kita bebas memilih siapa idola kita. Nah, setiap orang mengidolakan segala sesuatu. Pastinya mereka ingin menjadi seperti idolanya. Betul gak? Ada yang mau jadi seperti idolanya gak? Kita cara bicaranya, cara penampilannya, ingin menjadi seperti idola kita. Itu tanpa disadari bahwa kita ingin sama sepertinya. Tapi anak-anak tunas remaja yang dikasihi Tuhan, harus disadari bahwa kita tidak akan bisa sama satu dengan yang lain. Bayangkan, kembar saja tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan. Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Ia tidak ingin kita menjadi orang lain, namun Ia ingin kita menjadi diri kita sendiri. Nah, sangat menarik pada saat hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, Kristus ingin supaya kita serupa dengan Dia. Kenapa demikian? Apa maksudnya? Nah, pada pembahasan kita pada hari ini, kita mau belajar, kan tema kita adalah serupa tapi tidak sama. Nah, pada hari ini kita mau belajar bagaimana serupa dengan Kristus. Apa sih maksudnya, Pak? Apa sih maksudnya serupa dengan Kristus? Maksudnya serupa dengan Kristus artinya kita tidak sama dengan Kristus, tapi
kita bisa menjadi seperti Kristus. Memang Kristus adalah ilahi, sedangkan kita ini manusia biasa. Tetapi Dia memilih kita untuk menjadi anaknya. Bayangkan ya, Kristus memilih kita untuk menjadi anaknya. Serupa dengan Kristus ingin membawa kita kepada kualitas hidup orang percaya. Yesus pernah mengatakan Ia serupa dengan Bapanya supaya Dia taat kepada Bapanya. Ya, Kristus saja taat kepada Bapanya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini berdasarkan kitab Roma kita mau belajar. Kitab Roma ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus agar orang-orang yang membacanya hidup di dalam iman. Karena Injil ditulis supaya orang benar hidup di dalam iman. Nah, orang yang hidup di dalam iman tentunya Paulus ingin mengingatkan bahwa semua peristiwa yang dibuat oleh Tuhan harus dilihat sebagai upaya kita beriman kepada Dia. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kalau kita mau serupa dengan Kristus, katanya bahwa menurut ayat ini, ayat yang ke-28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah bertindak ya kepada orang-orang yang dikasihinya agar mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap orang yang percaya hidup dalam rancangan baik Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya setiap peristiwa, setiap apapun yang dialami oleh umat Allah, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, kalau kita serupa dengan Kristus, katanya apa? Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula, agar menjadi serupa dengan gambar anak Allah, supaya ia dipanggilnya itu menjadi sulung di antara saudara. Maksudnya apa? Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikasihinya sudah dari semula. Bayangkan, Kristus memanggil kita sudah dari semula, dari sananya, dari kandungan ibu kita. Bahkan Yeremia dipanggil Tuhan dari kandungan ibu. Oleh sebab itu kita dipanggil. Kalau kita percaya sebagai murid Kristus, itu karena panggilannya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita diingatkan serupa tapi tidak sama. Artinya bahwa Allah memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik. Kristus yang adalah teladanmu. Waduh, susah amat ya. Kristus yang harus menjadi teladan saya. Iya, biarlah kita melakukan apa yang Kristus mau. Karena kita sudah dipanggil menurut rencana Allah. Karena kita selalu dirancangkan yang berbuat baik, walaupun mungkin masih ada pergumulan dan tantangan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tunas remaja yang mengasihi Tuhan, marilah kita punya idola adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, berlakulah sesuai dengan rencana Allah. Jangan malas-malasan, jangan melakukan hal yang tidak baik yang Tuhan tidak ingini. Kita harus terus bersemangat walaupun mungkin kita masih ibadah online, masih sekolah online, tapi jangan malas untuk bangun pagi, membantu orang tua, melakukan yang terbaik karena Kristus sudah melakukan yang terbaik buat kita. Biarlah dalam minggu ini kita terus belajar serupa dengan Kristus. Walaupun kita ini manusia yang berdosa, tapi mintalah Kristus terus memimpin kehidupanmu hari lepas hari. Saya ingin kalian terus menjadi orang yang baik, mengasihi Kristus, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, sehingga kamu dinyatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang dipanggil seturut dengan rencana Allah.
Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap melakukan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadikan Kristus teladan kami, dan kami boleh hidup menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami serahkan waktu-waktu ke depan, biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada sebelah kiri. Dan bersama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang bertahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mengaku pengakuan iman rasuli kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong dengan mama papa ya, atau dikumpulkan di amplop. Tiap minggu setelah kita bisa ke gereja, kita berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Nanti pas refnya ada lagu Mandarinnya ya. Iya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Izinkan kita bersatu dalam doa syukur kita. Ya Allah Bapa kami, puji dan syukur Bapa kalau pada hari ini kami masih beri kesempatan untuk memberikan persembahan ya Bapa. Persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami Bapa atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Berkati Bapa, kuduskan persembahan ini Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikannya Bapa. Kiranya Kau memberkati mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin yang belum memberikan persembahan. Kau berkati mereka juga ya Bapa. Di doa syafaat ini Bapa, kami mau naikkan syukur kami untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah gereja kami menjadi berkat bagi jemaatnya Bapa dan bagi masyarakat sekitar Bapa. Kau memberkati mereka juga Bapa. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa, biarlah berikan hikmat Bapa dalam mempersiapkan untuk kebaktian online dari hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Berikanlah mereka Bapa untuk kerinduan untuk selalu mengikuti dan setia Bapa dalam kebaktian online. Dan orang tua juga Bapa untuk berikan untuk mendorong anak-anaknya untuk lebih ikut untuk mengikuti kebaktian ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita akan masuk ke saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.